Oke sobat, sebelum saya memberikan komentar, alangkah baiknya kita tonton dulu postingan dari cumi-cumi.com ini. Bagaimana keseteruan kuasa hukum dari Vina dan Ibu Widya. Lembaga resmi pemerintah, bacotnya diarahkan ke Komisi 3 DPR agar ikut bersuara tentang penegakan hukum. Widya, hello Bu Bacot Ibu Widya. Dan nggak ada gunanya kau kritik-kritik Hotman, lu nggak ada apa-apa karirnya dibandingkan Hotman kalau bidang hukum. You are nothing, oke? Ya, karena saya tahu something wrong, makanya keadilan sekarang di tangan Pak Jokowi, Tim apa itu ya, melalui lembaga-lembaga katanya itu ya, supaya ada fakta yang nyata. Jadi begini Pak, gampang kok, periksa aja itu Ibtu Rudiana. Kenapa ada yang membelain Sobat, Ibtu Rudiana yang lagi viral ya, keluarganya, ini masalah orang-orang yang terkait kuasa hukum di yang namanya suapnya, atau pengacara kondang, yaitu Hotman Paris dan Ibu Widya yang lagi berseteru ya. Sampai ke langit ketujuh, ya kan? Sekarang lobet, ya toh? Artinya apa itu? Ada apa dengan kalian? Unjuk taring segitu panjangnya kok, tapi ditelan sendiri taringnya. Gampang kan saya bilang? Hanya saja tinggal bagaimana Kapolri kita dan tanda tangan dari Presiden. Unjuk taring sepanjang-panjangnya. Cuman di sini saya ingin menyampaikan siapakah Ibu Widya sebenarnya, karena banyak masyarakat yang bertanya siapakah sebenarnya sosok Ibu Widya itu. Menurut saya sendiri bahwa Ibu Widya ini hanyalah manusia biasa, manusia biasa, wanita biasa. Cuman dia mempunyai kelebihan, kan seperti itu kan. Ada yang beranggapan bahwa dia mempunyai kelebihan, dibilang paranormal, bisa tahu segalanya. Kalau menurut prediksi saya ya, kan ada barusan itu postingan yang terbaru bahwa ada foto-foto yang mirip Ibu Widya itu dengan pelaku pembunuhan, katanya netizen itu, yaitu yang bernama Peggy. Itu ada foto-foto bareng, dan di media itu ada yang bilang bahwa bisa jadi dia adalah mantan dari istri itu Rudiana. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Namun hal ini tidak bisa langsung dibenarkan ya. Cuman saya ingin menarik kesimpulan. Biasanya ya, kalau orang biasa, masyarakat biasa sampai viral itu mengkritik kasus-kasus yang lagi bermasalah di tubuh NKRI ini, pastilah dia bukan orang yang biasa-biasa saja, apalagi seorang wanita. Setetes darahnya seorang Widya ya, mencari fakta yang orang-orang melanggar hukum, itu setetes darah merahnya seorang Widya. Kalau Linda dan kawan-kawannya, kalau Anda bilang saya ada kesamaan sama dia, jauh. Setetes darah merah saya untuk mengangkat kebenaran hukum yang ada di Indonesia ini dan mencari orang-orang yang melanggar hukum tersebut. Kata kuncinya di sini bahwa Ibu Widya ini seorang politikus, bisa jadi seorang politikus. Ibu Widya ini bukanlah orang sembarangan. Bisa jadi ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana, entah dia mantan istrinya, bisa jadi. Soalnya dia bisa tahu segalanya, kasus-kasus
terberat, terbesar itu bisa tahu segalanya, dan dia bisa masuk ke dalamnya untuk memberi kritik yang pedas kepada penegak hukum. Karena seorang warga biasa tentunya gak bakalan berani guys, gak bakalan berani memberikan komentar yang pedas. Bisa jadi Ibu Widya ini adalah sosok wanita yang tersakiti dari golongan tertentu, makanya dia muncul ke permukaan. Dan saya tidak bisa menyimpulkan siapakah Ibu Widya ini dan apa hubungannya dengan Ibtu Rudiana, meskipun beredar kemarin itu ada foto-foto yang disangkakan itu adalah ibunya Peggy Setiawan. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan, cuman saya ingin memberikan gambaran saja bahwa Ibu Widya ini bukanlah orang sembarangan. Dan menanggapi tentang kalimat yang dilemparkan Hotman Paris kepada Ibu Widya ini, katanya dia tidak bisa apa-apa tanpa proses hukum yang jelas, dia hanya bacot saja. Cuman saya tegaskan di sini, kalau tidak ada orang seperti Ibu Widya, apakah masyarakat akan tinggal diam, hanya ingin menyaksikan permainan, hanya ingin menyaksikan sebuah pertunjukan? Tentunya orang-orang seperti Ibu Widya ini sangatlah mempunyai peran penting terhadap kemajuan dan keterbukaan hukum Indonesia ini kan. Kalau tidak ada yang mengkritik, mana bisa Indonesia ini maju? Kan seperti itu teman-teman. Kalau saya setuju dengan Ibu Widya, saya mendukung Ibu Widya, karena menurut saya dia adalah orang kritis yang berani menyuarakan suaranya dan ingin menegakkan kebenaran, meskipun dia tidak melalui jalur hukum. Setidaknya kata-katanya itu dilirik dan dibuat kajian serta dibuat pembelajaran bagi penegak hukum. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa berkata panjang kali lebar, karena saya juga menyimak kasus ini dari awal dan ingin tahu finishingnya seperti apa. Oke, selamat malam semua.